Halo pemirsa, wah ketemu lagi nih dalam keadaan sehat ya, bahagia ya, amin. Itulah doa kami untuk Anda dan terutama bagi Anda yang punya cerita kesehatan. Hari-hari ini berasa bingung, ada di persimpangan. Ini cerita kesehatan mau dibawa kemana, mau dilampiaskan ke siapa? Kirim aja ke email kami pemirsa dan kami dengan senang hati akan mengundang Anda menjadi narasumber kami di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang. Kami hari ini menghadirkan seorang narasumber yang punya cerita khusus tentang perkembangan kesehatannya. Sebelum ke narasumber ini, saya mau ke kanan dulu. Ada Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Elita Margareta. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Yes. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa juga saya di sini sehat bugar, bergairah, semangat. Good. Dan kita siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Mantap, Mbak Elita silakan. Kabar saya baik, Bang Coki juga semoga kabarnya selalu baik. Amin, amin, amin. Dan saya berharap pemirsa semua di rumah dalam keadaan sehat terus-terusan. Amin. Sekarang sebelah kiri saya, senior kami dan sekaligus juga orang yang punya cerita kesehatan akan dibagi dengan Anda secara belak-belakan. Pak Pramono, ketemu lagi Pak. Ya, salam sehat Pak. Sebelum kita dengar cerita beliau, apa yang pernah terjadi di masa lalunya, kita main dulu sebentar. Mari kita tanya para praktisi kesehatan dan narasumber kami. Napas pendek, pertanda ada gangguan jantung. Saya ke Pak Pram dulu. Menurut Bapak, pernyataan ini benar atau salah? Menurut saya benar, karena itu sudah saya rasakan. Itu. Napas pendek ya, Napas Pak? pendek. Dan ternyata betul ada gangguan Iya, jantung. ada gangguan jantung. Iya benar, jadi memang napas pendek itu merupakan salah satu pertanda adanya gangguan jantung. Walaupun nggak selalu dan bukan satu-satunya. Napas pendek juga memang bisa disebabkan karena misalnya orangnya jarang olahraga dan kelebihan berat badan. Iya. Bisa juga ada masalah pada sistem pernafasannya. Tapi yang memang sering adalah karena itu merupakan tanda adanya masalah pada jantung. Anda sedang dalam perjalanan, Anda sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba nafas Anda pendek, tersengal-sengal, mendadak segera mending ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Pemirsa, napas pendek pertanda ada gangguan jantung adalah pernyataan yang benar. Ada yang kedua nih Pak. Iya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Perut buncit, tanda kemakmuran. Pak Pram, Menurut saya benar. Tuh. Benar. Benar. Karena saya alami. Pak Pram, maaf, tapi pernyataan Pak Pram salah. Saya Iya. berdasar pengalaman. Iya, pemirsa, perut buncit bukan merupakan tanda kemakmuran. Malah itu merupakan alarm bahwa kita harus memperhatikan kesehatan kita. Karena perut buncit itu adalah sumber segala penyakit. Jadi perut buncit itu terjadi perlemakannya di perut dan menumpuk di organ-organ dalam, Pak. Jadi di daerah dekat jantung, dekat liver, dekat usus, dan ini berkorelasi dengan tingkat penyakit jantung semakin tinggi, diabetes tipe 2 semakin tinggi, hipertensi juga semakin tinggi. Dan perlu diperhatikan juga ya bagi pemirsa yang lingkar perutnya pria di atas 90 cm dan wanita di atas 80 cm harus berhati-hati karena merupakan salah satu pertanda sindroma metabolik. Nah, pada anak-anak juga biasa kita sering bilang kalau gemuk itu lucu ya, padahal itu tidak baik. Bang Coki bagi kesehatan tidak baik, Pak Pram bagi kesehatan. Jadi saya luruskan ya, jadi bukan merupakan tanda kemakmuran. Jadi pernyataan bahwa perut buncit adalah tanda kemakmuran adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita alihkan fokus kita untuk mendengar cerita inspiratif dari Pak Pramono, narasumber kami. Dan sebelumnya inilah profilnya. Slamet Sudiro Pramono. Ia merasa sangat bersyukur, kini sudah jauh lebih sehat pasca mengalami serangan jantung. Pramono awalnya tak mengetahui jika gejala keringat dingin dan badannya yang tiba-tiba terasa lemas merupakan tanda bahwa jantungnya mengalami masalah. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ia dikatakan mengalami serangan jantung akibat ada sumbatan di pembuluh darahnya. Meski begitu, Pramono mengakui hanya satu pembuluh darah saja yang harus dipasangi ring karena penyumbatannya sudah sebesar 75%. Tak mau kondisinya makin memburuk, akhirnya Pramono mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, tekanan darah dan gula darahnya yang sempat tinggi pasca serangan jantung kini sudah jauh lebih terkendali dan tubuhnya terasa lebih bugar. Pak Pram, selamat datang kembali di Go Healthy, Pak. Lama nggak ketemu.
Tapi kami dengar kabar baik, berita yang sangat positif, menghibur dan menguatkan. Setelah pakai teknologi laser, tadi sempat diceritakan di video. Tolong Bapak ceritakan kembali, apa perkembangan yang Bapak alami? Jadi perkembangan yang saya alami setelah memakai teknologi laser ya, itu saya merasakan pernafasan juga mulai lancar karena peredaran darah ini yang aktivitas olahraga itu tidak banyak terganggu. Dulunya kan napas pendek Pak ya? Iya. Ketika napas pendek itu mengganggu sekali ya Pak olahraga Iya, frekuensi lari atau jalan pagi atau kalau kita golf itu sangat terganggu dengan pernapasan yang pendek tadi. Pak Pram sekarang usia 68 tahun. Iya. Dan masih aktif berolahraga loh pemirsa. Apa saja Pak? Jalan pagi? Jalan pagi di gym, Wow. terus kemudian naik sepeda, Wow. kemudian golf. Ketika Bapak menggunakan teknologi laser secara rutin, Bapak merasa secara fisik terbantu Pak ya? Iya. Beliau ini pernah kena serangan jantung, pasang ringnya sudah 2, betul Pak ya? Iya. Dan serangan jantung itu terjadi karena ada penyumbatan dulu. Iya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, ada sistem tubuh, hal-hal yang baik ini semua mendukung kegiatan beliau. Jadi meskipun sudah pensiun dari pekerjaan profesional, tetap punya tenaga untuk keluarga. Iya. Apa yang paling menyibukkan pikiran dan tenaga Bapak? Paling banyak tercurah kemana? Tercurah saya kepada kegiatan sosial sekarang, yang membantu masyarakat untuk yang mempunyai kelemahan dalam pandangan mata. Dan hari ini saya bersyukur Pak ketemu sama Bapak lagi dalam keadaan sehat. Malah tadi hampir kurang mengenali karena saya pikir, loh ini kok beda gitu sama Bapak yang dulu pertama kali ketemu gitu loh. Wajahnya bercahaya, senyumnya lebih sumringah. Ya bisa jadi karena bugar, bener gak Bang? Bener gak Pak? Tepuk tangan dulu dong buat Bapak dong. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau kasih apresiasi? Apresiasi. Ya, saya apresiasi ya Pak dengan keputusan Bapak waktu itu menggunakan teknologi laser. Karena memang pada saat itu kan ketika Bapak serangan jantung, salah satu yang menjadi kontributornya adalah ketika memang ada sumbatan, tapi ada juga namanya pengentalan darah Pak. Nah, pengentalan darah itu adalah konsekuensi logis dari ketika kita memilih makanan yang mungkin banyak bergoreng, bersantan. Jadi ketika masih ada pengentalan darah, itu obatnya tidak terlalu efektif bekerja. Jadi dengan bantuan teknologi laser, si obatnya itu bisa dihantarkan dan membantu Bapak pulih lebih cepat. Jadi pemirsa juga harus tahu, teknologi laser itu bukan penggantinya obat, tapi bekerja sama dengan pengobatan sehingga supaya hasil dari pengobatannya menjadi lebih baik. Sehingga ketika dipakai tadi pemulihannya lebih cepat, bahkan ketika dipakai berolahraga, tenaganya seperti nambah ya. Itu juga saya bisa jelaskan tuh. Kenapa? Karena orang waktu olahraga itu sebetulnya terjadi pengentalan darah, Bang Coki. Kenapa? Karena kan keringatnya banyak. Kan tidak selamanya waktu olahraga minum kan. Di tengah perjalanan 15 menit, 30 menit kan keringat udah keluar banyak tuh, ya kan? Itu terjadi pengentalan darah sebetulnya secara natural. Karena cairan itu lebih banyak keluar. Ya, makanya orang yang rajin olahraga itu harus rajin minum. Nah, kemudian pada saat itu mungkin teknologi lasernya dipakai sehingga dengan kondisi kekentalan darah akibat keringat itu juga itu seperti tertolong ya. Jadi Bapak kayak tenaganya kayak nambah terus, kayak ada terus. Dan kalau melihat sejarah beliau yang punya napas pendek, kemudian sekarang berolahraga, kan butuh napas panjang Bang, apapun olahraganya dan di usia berapapun loh. Ya itu aktivitas aerobik kan, aktivitas aerobik yang durasinya panjang kan. Betul. Jadi artinya kegiatan sehari-hari itu nggak ada kendala. Pak Slamet ini sekarang sudah sehat. Semakin lama semakin sehat. Amin. Ya, karena menggunakan teknologi laser. Semuanya dibantu teknologi laser. Jadi pola hidupnya sudah membaik, olahraga juga semakin lebih fit ya Pak. Nah ini juga berkat bantuan teknologi laser. Sesak nafas sudah tidak dirasakan. Badan jadi lebih berenergi. Saya mendoakan Pak Pram semoga sehat terus. Jadi darah dan pembuluh darah semua dalam keadaan baik. Teknologi laser bantu di pembuluh darah dan kualitas darah kita. Ketika kualitas darah dan darah kita lebih baik, terhindar dari komplikasi-komplikasi yang tidak menyenangkan. Nah, ayo pemirsa yang punya masalah sama seperti Pak Pram, gunakan teknologi laser. Lakukan pola hidup sehat, konsumsi obat rutin, dan gunakan teknologi laser. Pemirsa, tadi kita sudah dengar cerita dari Pak Pram, yang mana beliau ini menerima kembali undangan kami. Hadir lagi di Go Healthy untuk berbagi cerita setelah menggunakan teknologi laser. Yang dulunya beliau pernah mengalami serangan jantung, sudah pasang ring, ada rasa sesak nafas dan penurunan kesehatan pun terjadi. Tapi apa yang kita lihat hari ini adalah keluhan-keluhannya sudah tidak dirasakan lagi. Badannya bugar, kualitas kesehatannya meningkat semenjak menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Pramono adalah dokter laser dari Gogo Mall.
Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah tentu masalah-masalah tadi segera teratasi dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Saya mengajak Anda untuk take action sekarang dengan menggunakan teknologi. Karena alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Mari sekarang juga kita cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser, baik itu dokter laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogo Mall. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami sudah bersiap sejak saya bicara dan menawarkan hal ini kepada Anda pemirsa. Kami punya layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Namun harap diingat, tolong waspada karena dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Gogo Mall. Pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, obrolan ini akan kami lanjutkan. Didukung oleh serangan jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jika Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan atau terbakar, disertai keringat dingin, merasakan nyeri dada yang menjalar ke lengan, nyeri pada ulu hati, waspada serangan jantung, segera ke rumah sakit terdekat. Gunakan AccuLaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Dilengkapi dengan sinergis teknologi NMS. Dapat digunakan pada penderita stroke untuk bantu merangsang kontraksi otot dan massa otot. Dapatkan AccuLaser hanya di Gogo Mall. Tips agar tetap produktif di usia tua, ya. Pertama tentunya Anda harus menjalankan pola hidup sehat, mau nggak mau. Makanan yang sehat, pantang lemak gorengan santan, gula cuma 1 sendok. Kemudian tetap berolahraga, bergerak. Yang ketiga tentunya tidur yang cukup dan manage stres dengan baik. Lalu selanjutnya apa? Rutinlah melakukan check up kesehatan. Kalaupun dokter menganjurkan untuk meminum obat-obatan, lakukanlah itu dengan semangat. Jangan mengatakan bahwa aku tidak mau makan obat melulu, dan jangan lupa gunakan teknologi untuk mengatasi kekentalan darah Anda. Kabar baik yang membuat kami bersemangat adalah Pak Pramono, 68 tahun. Saya ingin ulas sedikit bagaimana riwayat kesehatan dari Pak Pramono. Seperti tadi saya sampaikan, dari keaktifan beliau dulu di dunia profesional, ada serangan jantung, kemudian sumbatan pembuluh darahnya 75%, sudah terpasang 2, kami perbarui. Kemudian tekanan darah dan gula darah waktu itu sempat tinggi. Berapa Pak? Sampai 400 pernah. Lalu tensi Bapak pernah ada di angka? 200 kalau ada. Oh my gosh. Dan sejak menggunakan teknologi laser pemirsa, tekanan darahnya lebih terkendali. Hari-hari ini berapa tekanan darah Bapak? 135/80. 135/80. Iya. Itu cukup baik Bapak, selamat. Kemudian juga kadar gula darahnya sudah stabil dan di bawah 200 ya Pak ya? Kadar gula darah sekarang. Dan ini adalah bonus yang Bapak dapatkan, badannya terasa lebih segar. Dan itu yang didambakan oleh seorang pensiunan seperti Pak Pramono di usia 68 tahun, pengennya tetap bisa bergairah, beraktivitas.
Umur di tangan Tuhan, tapi kita sendiri sebagai manusia harus berupaya. Jangan menerima nasib begitu saja. Sama halnya yang sudah dilakukan Pak Pram. Pak Pram sudah mengambil keputusan untuk tetap sehat. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari Pak Pram? Yang pertama tentunya terus berusaha untuk sehat. Oke, jadi ini adalah pembuluh darah kita ya. Jadi di sini ada sel endotel, dinding-dinding pembuluh darah, dan sel otot pembuluh darah. Teknologi laser itu membuat tubuh kita memproduksi nitric oxide. Seiring berjalannya usia, nitric oxide kita semakin menurun, sehingga pembuluh darah kita, kualitas darah kita menurun. Nitric oxide itu memiliki fungsi untuk membantu mengelastiskan pembuluh darah. Dengan adanya nitric oxide, pembuluh darah kita menjadi lebih terbuka. Otomatis, oksigen dan nutrisi menjadi tersampaikan lebih baik ke organ-organ, salah satunya juga ke otot-otot. Makanya kenapa Pak Pram ketika berolahraga menjadi lebih berenergi juga ya Pak? Iya. Diceritakan Pak Pram menggunakan teknologi laser. Nah, salah satu dampak dari teknologi laser itu adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Tadi udah kasih lihat penampangnya, modelnya. Sekarang saya mau kasih lihat gambar jantungnya. Dan ini adalah contoh dari pembuluh darah yang mengalami sumbatan tadi, ya. Nah, di sebelah sini nih. Nah, ini pembuluh darahnya ada yang menyumbat di sini misalnya. Kenapa? Karena ada prosesnya nih. Pertama, waktu masih muda pembuluh darahnya bersih. Lama-lama prosesnya mulai berjalan, lama-lama sumbatannya makin gede dan akhirnya menyumbat, bisa menyumbat total nih. Ya. Nah, ketika dengan bantuan teknologi laser tadi Mbak Elita sudah sampaikan, ini yang sudah tersumbat tadi kan sudah dibantu sama dokter dengan pemasangan ring. Nah, kemudian pembuluh darah yang masih sehat ini dibuka terus nih dengan bantuan teknologi laser. Sehingga apa? Sehingga peluang untuk terjadi sumbatan menjadi berkurang. Nah, itulah yang dilakukan oleh teknologi laser untuk mencegah terjadinya serangan jantung ulangan atau mencegah masalah penyumbatan pembuluh darah yang lain. Karena kalau sudah terjadi sumbatan di satu tempat, misalnya di jantung, bukan tidak mungkin kita bisa mengalami sumbatan di kepala kita, bisa kena stroke, bisa di ginjal kita kena serangan ginjal, masalah gagal ginjal, ya. Tolong dijelaskan Bang lebih jauh lagi mengenai darah kental itu yang harus kita hindari. Nah, ini contohnya. Harusnya sih darah yang sehat yang seperti di sebelah kanan darah normal ya. Jadi selnya itu terpisah satu-satu. Tapi ketika Anda punya pola makan yang tidak sehat, banyak yang bergula, banyak yang bergoreng, bersantan, darahnya menggumpal seperti ini. Nah, kalau darah menggumpal seperti ini, bayangkan pembuluh darah Anda itu seperti pohon, ada cabangnya, ada rantingnya. Pada ranting yang kecil yang cuma muat satu sel darah begitu, nggak bisa masuk lah itu. Ya, nggak muat. Ya kan? Nah, kemudian ini juga dengan darah yang menggumpal seperti ini, apa yang terjadi? Dia bisa mengikis dinding dalam pembuluh darah dan menginisiasi atau melanjutkan proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi si darah yang menggumpal dan penyumbatan itu kayak berjalan bergandengan tangan itu. Ya, jadi menyebabkan kematian yang lebih cepat dari waktunya. Nah, penggumpalannya seperti itu, ya Bang Coki, seperti darahnya menggumpal. Bayangkan kalau ada sumbatan. Nah, sumbatan di dinding pembuluh darahnya itu. Di sini Bang ya? Ya, menyumbat begitu. Ini kan enak nih, bersih kan gitu. Tadi Abang bilang kalau darah kental itu berarti kan bisa mengikis dinding pembuluh darah. Berarti di sini tuh bisa terjadi kikisan? Bisa terjadi kikisan-kikisan yang nanti kemudian si kolesterol masuk ke dalam, lama-lama penampangnya makin sempit. Ya. Ya, ketika makin sempit, ininya darahnya kental, itu makanya mempercepat terjadinya kerusakan pada pembuluh darah. Kebayang nggak kalau tiba-tiba nanti itu yang kuning-kuningnya itu apa ya, ini penyumbatan itu pecah, ya, jadi tersumbatlah dia. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi laser, disinari. ada 3 sinar sekarang kan, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, terurai. Nah, ketika dia terurai, dan pada saat yang bersamaan pembuluh darahnya dibuka lebih besar, ya, jadi ada efek sinergi pemirsa. Nah, ketika darah itu terurai sendiri, dia ntar membantu proses pengikisan. Mungkin tidak sempurna, tapi penyumbatan yang tadinya banyak bisa makin lama makin sedikit. Dan si pembuluh darah yang sudah menyempit itu karena dibantu dibuka oleh teknologi laser, mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, ulangan, atau komplikasi ke bagian yang lain. Kemudian kerjakan pola makan sehatnya. Makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam, kerjakan. Olahraga itu wajib. Dan tentu upaya ini akan menjadi baik ketika Anda menambahkan penggunaan teknologi laser guna mengefektifkan semua hal-hal baik yang sedang Anda kerjakan tadi. Saya tambahkan ya pemirsa. Selain itu, teknologi laser bisa membantu mengaktifkan mitokondria atau pabrik energi. Jadi mitokondria itu ada di seluruh sel tubuh kita. Teknologi laser bantu aktifin
pabrik energi tersebut. Nah, gula-gula dan kolesterol yang ada di pembuluh darah akan digunakan oleh pabrik energi tersebut sehingga menjadi energi. Kenapa pada Pak Pram itu energinya juga menjadi lebih banyak ya Pak? Olahraga sekarang juga jadi aktif kembali, jadi bisa treadmill, bisa golf, betul ya Pak? Iya. Nah, jadi ayo pemirsa, gunakan teknologi laser untuk upaya kesehatan Anda. Mantap. Pak Pramono, bolehkah Bapak berdiri di samping saya? Gerakan-gerakan seperti apa yang rutin Bapak kerjakan, Bapak lakukan dalam kegiatan olahraga sehari-hari? Kemudian ya gerak tangan gini biasa lah. Stretching masih aman ya? Stretching. Peregangan-peregangan masih Iya, oke? Gitu. Terus Terus begini. Begini. kalau jalan atau Ya. lari Pak, Ya. biasa Bapak ukur kecepatannya atau enggak? Atau Saya kalau pakai treadmill bisa ngukur, tapi kalau jalan saya nggak punya anunya. Nggak ikut. Tapi kalau di treadmill saya kadang-kadang sampai 4 atau 5 gitu. Ya berarti itu udah, ya itu jalan cepat ya sebenarnya. Jalan cepat. Jalan cepat ya. Mantap betul, mantap betul. Bapak sini aja mas saya sebentar. Ya. Pemirsa, bukan cuma Pak Pramono yang pakai teknologi laser loh. Tapi juga ada sebagian lagi dari masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dan menggunakan teknologi laser, memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Siapakah mereka? Kita cek videonya nih Pak. Gula darahnya bisa mencapai hampir 700. Hipertensi saya pada waktu itu bisa mencapai 150, 160. Kolesterolnya tinggi di atas 200. Saya pernah pasang ring karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Semuanya gula darah saya, tensi saya, kolesterol saya itu di ambang batas normal. Detak jantung saya itu selama pengecekan kontrol itu normal-normal terus. Kalau kita lari ataupun kita bekerja yang agak berat sedikit nggak terlalu ngos-ngosan. Itulah dia pemirsa, mereka-mereka yang sudah memutuskan langkah yang strategis, pasti dan mengambil tindakan menggunakan teknologi laser. Pak Pramono, di ujung obrolan kita yang santai ini Pak, adakah pesan khusus dari Bapak kepada pemirsa, khususnya bagi mereka yang belum menggunakan teknologi laser? Pengalaman saya setelah pakai itu, laser itu ya. Kalau saya jalan kaki atau olahraga gitu, atau lari gitu ya, pulang rumah itu dikatakan jelek sih. Dikatakan jelek. Oh iya? Ya, karena apa ya, kalau olahraga itu katanya ya penggumpalan darah sehingga mukanya jadi merah. Gitu. Tetapi pada waktu saya udah pakai laser, itu kelihatan cerah. Karena ini peredaran darah kan jadi mengalir. Berseri-seri Pak. Iya, tapi setelah pakai jadi berseri-seri. Ya. Jadi di muka itu nggak jadi merah, tetapi lebih cerah. Terima kasih Pak, terima kasih untuk ceritanya. Menjalankan ibadah, hobi, berkumpul dengan keluarga, semua itu bisa dilakukan asalkan kita punya tubuh yang sehat pemirsa. Dan yang dilakukan oleh Pak Pramono ini sudah tepat untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Pak Pram menjalankan pola hidup sehat secara konsisten. Ditambah lagi beliau sudah pakai teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit sekali penggunaan. Sinar laser nantinya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh kita sebelum kita terserang dengan ancaman komplikasinya. Dan tentu saja gunakanlah dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Kami menunggu telepon Anda karena nomornya sudah muncul di layar. Inilah cara Anda berkomunikasi dengan kami. Dan sedari tadi, tim call center kami sudah siap untuk melayani Anda. Bahkan jika Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami pun bersedia untuk melayani Anda jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Ingatkan diri Anda dan juga saudara, kerabat, teman-teman bahwa produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi.
serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Pak Pramono terima kasih, Bang Paidon terima kasih, Mbak Elita juga terima kasih buat semua yang udah dibagi di set kami hari ini pada episode Go Healthy kali ini. Pemirsa, kami tunggu Anda memberi masukan kepada kami, Coki Sitohang dan tim, biar kami semua bisa terus berimprovisasi dan menyajikan sajian yang sesuai kebutuhan pemirsa setia Go Healthy. Sampai ketemu lagi lain waktu. Take care.